Saudara-saudariku yang terkasih, salam sehat dan sukacita selalu, berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Rabu 29 Januari 2025. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 4 ayat 1 sampai 20. Pada suatu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu, ia berkata kepada mereka, "Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat." Dan katanya, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, "Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang luar, segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat, mereka tidak menanggap. Sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun." Lalu ia berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Ialah orang-orang yang mendengar firman itu, dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar, dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat." Saudara-saudariku terkasih, Yesus menggunakan perumpamaan untuk mengajarkan kerajaan Allah. Perumpamaan tentang seorang penabur yang menaburkan benihnya. Ada 4 jenis tanah yang diceritakan Injil hari ini. Pertama, tanah di pinggir jalan, di mana benih belum bertumbuh sudah dimakan burung. Kedua, tanah berbatu, di mana benih bertumbuh tetapi menjadi layu karena tidak berakar. Ketiga, tanah bersemak berduri, di mana semak menghimpit hingga mati. Dan keempat, tanah yang baik dan subur, di mana benih bertumbuh dan berbuah. Benih itu adalah firman Allah yang diwartakan. Benih yang ditaburkan di pinggir jalan, kemudian dimakan burung. Artinya orang menerima firman Allah, tapi tidak diperhatikan dengan baik,
Firman itu hanya didengar tapi tidak dilakukan dalam keseharian hidupnya. Sebagai benih jatuh di tanah berbatu, firman yang didengar hanya sebatas pengetahuan, tidak dipahami dan berakar dalam dirinya, sehingga tidak mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Ada benih yang jatuh di semak berduri, adalah orang yang mendengar firman Allah, tetapi tidak sungguh-sungguh mempercayai kebenarannya. Dia dikuasai ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Hal-hal duniawi lebih menguasai dirinya. Sedangkan benih yang jatuh di tanah yang baik dan subur menandakan firman diterima dengan baik lalu disimpan dalam hati. Firman itu menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan. Saudara-saudariku terkasih, Yesus mengajarkan bangsa Israel lewat perumpamaan agar mereka dapat memahaminya dengan mudah. Ia ingin supaya firman yang disampaikannya tertanam di dalam hati mereka dan bertumbuh hingga membuahkan pertobatan. Pertobatan sejati datang dari hati seperti tanah subur, yaitu hati yang menerima benih firman Tuhan dengan terbuka, juga meyakini dan mempraktekkannya sehingga firman itu dapat berakar dengan kuat. Sehingga apapun persoalan, apapun masalah yang dihadapi tidak membuat kita jauh dari Tuhan. Tetapi kita tetap bertahan dan beriman pada Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, inilah pesan kita hari ini. Agar hati kita menjadi tanah yang subur. Agar setiap sabda yang kita dengar bertumbuh dan berakar kuat dalam kehidupan dan berbuah dalam sikap dan kasih kita kepada sesama. Dengan demikian badai apapun, tapi karena kita punya pegangan yang kuat pada Tuhan, kita semakin kokoh dan pada akhirnya berbuah dalam hidup kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.